Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil jabbar. Ajbaral khalqa ala ma arada wa akhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin akhyaril akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihil abrar, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada malam ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat-Nya. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-ashir min asma'illah al-husna al-jabbar. Yang ke-10 daripada Asmaul Husna adalah Al-Jabbar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha raja, maha suci, maha selamat, maha mengamankan dan maha mengintai, maha mulia, al-jabbar dan maha memaksa. Al-jabbar menurut sebahagian para ulama, huwallazi yunaffidhu masyiatahu ala sabilil ijbar fi kulli wahid wa la tanfudhu bihi masyiatu ahad. Makna al-jabbar itu adalah Tuhan yang meluluskan kehendaknya atas jalan memaksa pada tiap-tiap sesuatu, dan tidak bisa lulus pada Tuhan itu kehendak seseorang. Nah, itu al-jabbar, artinya yang maha memaksakan kehendak, dan tidak bisa sampai kepada Allah itu kehendak siapa jua pun. Yang terjadi itu adalah pasti merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha memaksakan kehendak, al-jabbar. Di dalam Asarul Qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Artinya engkau itu bisa berkehendak. Engkau bisa berkehendak itu ini. Dan aku pun bisa berkehendak. Dan hanya kehendakku jualah yang terjadi itu. Nah, para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Jadi kehendak kita itu bisa terjadi, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan apabila bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sebatas kehendak kita dan tidak sesuai dengan kehendak Allah, bagaimanapun kita berjuang, bagaimanapun kita berusaha, maka itu ujungnya adalah sia-sia. Ujungnya sia-sia. Banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran tentang pemahaman daripada nama Allah Al-Jabbar. Salah satu di antaranya adalah kisah Fir'aun. Suatu malam Fir'aun ini bermimpi. Ada seorang laki-laki yang akan lahir dan akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Dalam mimpinya itu, dalam mimpi Fir'aun itu akan ada anak yang lahir, yang dia itu anak nantinya meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Begitu Fir'aun bangun dari tidurnya, Fir'aun mengumpul menteri-menterinya. Dibikin satu perintah ke seluruh penjuru negeri Mesir. Mulai malam ini siapa ada yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Nah, ini kehendak Fir'aun untuk menjaga kelestarian kerajaannya. Jadi mulai hari itu siapapun ada perempuan di negeri Mesir yang melahirkan anak laki-laki itu dibunuh untuk menyelamatkan kerajaan Fir'aun tadi. Jadi ada sana anak laki-laki lahir dibunuh, ada di ujung negeri berita anak laki-laki lahir dibunuh. Nah, dengan ini Fir'aun berharap, berkehendak supaya kekuasaannya itu bisa terus menerus. Tetapi itu kehendak Fir'aun, kehendaknya Fir'aun, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata laki-laki yang menghancurkan kerajaan Fir'aun itu justru laki-laki yang ada di istana Fir'aun itu sendiri, yang diasuh Fir'aun sejak kecil, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dikira orang jauh-jauh bakal menyerang, sekalinya orangnya diingun sudah di rumah. Orangnya diingun, dijaga, dipelihara, dibesarkan. Iya Nabi Musa alaihissalam. Itu kehendak Allah. Bagaimanapun kita matangnya satu program, hebatnya satu perencanaan, tapi kalau kada sesuai dengan rencana Allah, itu akan sia-sia, akan tidak ada arti. Pemerintahan sedemikian rupa mengatur program-programnya, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, akan berakhir sia-sia. Nah, inilah kalau Allah itu menampakkan namanya Al-Jabbar ini, maha memaksakan kehendaknya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quranul Karim dikisahkan lagi bagaimana rencana program saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk melenyapkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibawa dengan izin ayahnya sendiri untuk berburu. Nah, sampai di hutan, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur supaya mati. Begitu pulang ke rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf ini melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Habislah cerita Nabi Yusuf.
perkiraan dari saudara-saudaranya. Ternyata apa yang terjadi, Nabi Yusuf diangkat dari sumur itu oleh seseorang dan dijual sampai ke negeri Mesir. Nah, akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Dan akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang berencana melenyapkan Nabi Yusuf tadi mengemis kepada Nabi Yusuf minta bantuan makanan karena sedang terjadi kelaparan di tempatnya itu. Nah, ini rencana manusia. Rencana manusia, kehendak manusia. Apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah, terjadilah demikian. Nah, Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendaknya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Jabbar itu sebagian ulama lagi mengatakan huwallazi ajbara khalqah ala ma arad min islamin wa kufrin wa ta'atin wa ma'siyah. Al-Jabbar itu dialah Tuhan yang memaksakan makhluknya atas menuruti kehendaknya. Memaksakan kita agar menuruti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Islam, baik kafir, baik itu merupakan taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah. Bilal bin Rabah, sahabat besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bilal ini pada awal mulanya merupakan seorang budak, seorang hamba sahaya miliknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini berkehendak agar Bilal ini jangan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan macam-macam cara tuannya si Bilal ini dirayu, dibujuk, diancam sampai disiksa. Tetap Bilal mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dan akhirnya Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan menjadi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kehendak Allah. Allah menghendaki Bilal ini orang Islam. Allah menghendaki Bilal ini orang yang mulia. Bagaimanapun kehendak tuannya, kada akan terjadi. Demikian cara dibujuk langsung, dibujuk pakai perantara, dirayu segala macam, diancam bahkan hendak dibunuh. Keyakinan Bilal sedikit pun tidak berubah. Kenapa sebabnya? Karena Allah telah menghendaki Bilal ini musliman, seorang muslim. Nah, jadi rencana-rencana ini gagal total kalau sudah tidak sesuai dengan rencana Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Yasir lagi contohnya, dan istrinya Sumayyah. Ini orang-orang yang dikehendaki Allah Islam, disiksa bahkan sampai dibunuh kedua-duanya, sedikit pun tidak bergisir daripada iman Islamnya. Yasir dibunuh, Sumayyah istrinya pun dibunuh oleh Abu Jahal. Tetap tidak meninggalkan keislamannya. Nah, demikianlah kalau sudah Allah menghendaki seseorang itu muslim, siapapun tidak akan bisa menggodanya, siapapun tidak akan bisa merusak imannya. Karena Allah itu Al-Jabbar, Allah maha memaksakan kehendaknya itu. Nah, para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Al-mu'min bismillahil jabbar, kalau sudah kita beriman dengan nama Allah Al-Jabbar, kita sudah percaya bahwa Allah itu maha memaksakan kehendak. Kada kawa dilawani artinya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kehendak manusia kada ada berdaya apa-apa kalau sudah bertentangan dengan kehendaknya Allah.
Nah, kalau kita sudah beriman bahwa Allah itu Al-Jabbar, Maha memaksakan kehendak, nah bagaimana sikap perilaku orang yang beriman kepada Al-Jabbar itu? Oleh para ulama dijelaskan, orang yang beriman dengan Al-Jabbar itu ayyu'allika masyiatah ila masyiatillah ta'ala. Dia selalu menggantungkan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu digantungkan, selalu diikat kehendaknya, rencananya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa kitanya itu insya Allah. Tidak ada satu kehendak pun yang terlepas daripada insya Allah. Jam saanu kena kita berangkat insya Allah. Artinya apa? Jam saanu kita berangkat jika sesuai kehendak Allah. Soalnya kalau kada sesuai kehendak Allah, kada jadi berangkat. Hutang kena ku bayari hari Ahad depan insya Allah. Insya Allah. Jadi bila orang itu insya Allah, ini orang beriman nih, orang beriman Al-Jabbar nih. Kalau dia insya Allah, bayar hutang untuk hari Ahad. Jadi kita mesti percaya dengan orang yang mengucapkan kalimat insya Allah itu. Lebih percaya dari orang yang berpasti-pasti. Berpasti. Bayarlah hutang hari Ahad, pasti jangan percaya. Jangan percaya. Justru yang insya Allah itu yang kita yakin. Yang insya Allah itu yang kita yakin. Kalau pasti, oh ini sudah kali yakin lagi kita. Karena orang ini sudah melangkahi Al-Jabbar yang Maha memaksakan kehendaknya. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau berkata bagi sesuatu bahwa besok aku lakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam asar kudusi pun disebutkan Allah berfirman, anta turid wa ana urid. Fa idza sallamta li fi ma urid kafaituka fi ma turid. Wa illam tusallim li fi ma urid at'abtuka fi ma turid summa la yakunu illa fi ma urid. Ujar Tuhan, engkau berkehendak, isuk hendak ke pasar, isuk hendak ke situ kemari, engkau berkehendak. Wa ana urid, aku pun berkehendak juga. Apabila engkau serahkan bagiku pada sesuatu yang aku kehendaki, aku cukupkan engkau pada sesuatu yang kamu kehendaki itu. Artinya bila kita serahkan kehendak kita ini kepada kehendak Allah, Allah kabulkan, Allah luluskan, Allah mudahkan apa kehendak kita itu. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan kepadaku pada apa yang aku kehendaki, engkau bersusah payah untuk mencapai yang kamu kehendaki, kemudian tidak akan terjadi melainkan aku yang menghendakinya. Nah, jadi ini semacam petunjuk kepada kita bahwa apabila kita merencanakan sesuatu, nah, kita kaitkan dengan insya Allah, itu tanda keberhasilan. Tanda, walaupun kita bicara dalam hati, walaupun surangan dalam hati nih, isuk kina nih hendak ke pasar, imbak ke pasar kina isuk hendak ke sini, hendak ke situ, ke sini. Nah, sambung insya Allah. Kada perlu ada orang. Dalam hati pun waktu kita merancang sesuatu, akhiri dengan insya Allah. Itu akan
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rancang itu dimudahkan oleh Allah. Nah, tadi fa idza sallamta li fi ma urid kafaituka fi ma. Bila engkau menyerahkan kepadaku pada apa yang aku kehendaki, aku cukupkan engkau pada apa yang kau kehendaki. Jadi kita biasakan dalam kehidupan ini, dalam sehari-hari kita, setiap kali kita berkehendak, walaupun hanya dalam hati, kada terucap kepada orang lain, biasakan dalam hati pun, insya Allah. Insya Allah. Kadang-kadang kita bila ada orang hanya insya Allah. Tapi bila dalam hati kadang-kadang kita kada insya Allah. Nah, esok kena pas ke sini, ke sana, ke sini, esok nah. Bisa. Nah, bila lawan orang berjanji hanya insya Allah. Padahal yang sorangan itu yang lebih perlu. Nah, jadi setiap kali kita merencanakan apapun, kita insya Allah. Insya Allah. Supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sikap pertama yang ada pada diri orang yang beriman dengan Al-Jabbar itu. Selalu mengaitkan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna jabbaran ala nafsihi al-ammarah bi fi'lil khairat hatta sarat mutmainnah. Yang kedua, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Jabbar ini, dia memaksakan kehendaknya atas nafsu ammarahnya dengan berbuat kebaikan, sehingga nafsu ammarah itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Nah, kita paksakan kehendak kita untuk melawan kehendak-kehendak nafsu ammarah. Jadilah kita ini seorang Al-Jabbar terhadap nafsu ammarah kita. Sehingga nafsu ammarah tidak sedikit pun bergerak, berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini sudah Al-Jabbar. Dia beriman kepada nama Allah Al-Jabbar yang memaksakan kehendak kepada makhluknya, maka kita pun bersikap memaksakan kehendak kita kepada nafsu ammarah kita. Jangan sampai hidup ini sedikit pun kita dikuasai, didikte oleh nafsu ammarah itu. Ini nafsu ammarah hendak maksiat. Nah, hendak maksiat. Kita beriman kepada Al-Jabbar. Jadilah kita Al-Jabbar. Kita paksakan kehendak kita agar nafsu ammarah yang hendak maksiat ini jadi kada jadi. Nah, supaya jangan jadi. Nafsu ammarah hendak meluluskan hawa nafsunya, hendak meluluskan syahwatnya. Nah, kita gunakan Al-Jabbar ini untuk menekan kehendak, memaksakan kehendak kepada nafsu ammarah agar jangan sampai berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Jabbar. Jadi orang yang beriman kepada Al-Jabbar itu orang yang bisa menaklukkan nafsu ammarah yang ada pada dirinya. Selalu dia paksa nafsu ammarahnya sampai akhirnya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada dipaksa kada kawa. Nah, nafsu ammarah ini. Nah, kalau kada dipaksa kada akan bisa menjadi mutmainnah. Nah, yang ketiga, wa ayyakuna iradatuhul khairat mampuzatan fi iyali khassah wa fi khalqillahi ammah. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Al-Jabbar ini bahwa kehendaknya yang baik itu lulus terlaksana, terutama pada anak istrinya, keluarganya. Nah, jadi orang beriman kepada Al-Jabbar ini, apa-apa yang kehendaknya yang baik itu selalu bisa meluluskan kepada keluarganya, terutama anak istrinya. Ini menghendaki anaknya supaya sembahyang. Sembahyang. Nah, anaknya mau kada maunya sembahyang. Nah, ini menghendaki bahwa bininya ini harus jadi orang yang bagus. Nah, dia paksakan kehendaknya agar bininya jadi orang yang bagus.
Nah, itu bukti keimanan kepada Al-Jabbar tadi. Nah, jadi setidak-tidaknya ada 3 sikap perilaku kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendak itu. 1, kita gantungkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Artinya jangan lupa apapun yang kita angankan, yang kita rencanakan, yang kita atur mesti dikaitkan dengan insya Allah. Yang kedua, kita mesti bisa memaksakan kehendak kita kepada nafsu amarah agar dia menjadi nafsu yang mutmainnah. Yang ketiga, sikap orang yang beriman kepada Al-Jabbar, apa-apa kehendaknya yang baik dalam keluarganya itu terlaksana. Apa-apa tujuan baik terhadap anaknya, istrinya terlaksana, kada akan gagal. Nah, demikian bagaimana cara supaya kehendaknya yang baik terhadap bininya, anaknya terjadi, jangan sampai gagal. Nah, 3 sikap itu didapat oleh orang yang sudah beriman kepada nama Allah Al-Jabbar itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beriman kepada nama Allah Al-Jabbar dan mendapatkan buah dari keimanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Tawli lana biha min jamil hajat wa khun jami'i sayyi'at wa tuqna biha ala darajat. Tuballighuna fi asalatin khairil fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya khair ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidu wastajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa ilal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna uswa suda wa tuqa wal afa wa ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah. Ya Rabbi.